नबी खौफे खुदा मदनी मुज़ाकरा, इश्क़ नबी खौफे खुदा मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat, mari kita mendengar Madani Muzakra. Madani Muzakra kegiatan dakwah Islami yang penting sekali karena diajarkan oleh langsung mursyid kita bersama, Syekh Muhammad Ilyas Attar Qadri hafizahullah ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Apabila diajarkan oleh beliau walaupun dengan bahasa Urdu, nanti diterjemahkan, tapi waktu beliau mengucapkan dengan bahasa Urdu, biar kita melihat wajah beliau, biar kita berziarah beliau. Karena barang siapa berziarah alim ulama yang beramal atas ilmunya, maka seolah-olah dia berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mendengar Madani Muzakra dengan penuh perhatian, tanpa lihat ke mana-mana, tanpa lihat ke HP, tanpa balasan di WA atau melihat video FB, IG, TikTok. Biar kita mendengar dengan penuh perhatian. Madani Muzakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika karena kemiskinan seseorang tidak mendapatkan apa yang ia sukai, lantas bagaimana ia harus membentuk pikirannya? Mohon bimbingannya atas pertanyaan ini. Bersabarlah ridha dengan pembagian Allah Ta'ala dan tetaplah bersabar. Selain itu memang tidak ada jalan lain. Jangan sampai hati iri atau terbakar. Bersyukurlah kepada Allah karena Dia telah memberikan harta paling berharga, yaitu iman. Maka dalam arti ini tidak ada seorang pun muslim yang benar-benar miskin. Orang yang paling kaya sebenarnya adalah saya, ingatlah itu. Karena saya memiliki harta terbesar, yaitu iman. Lalu tubuh ini, anggota-anggota badan kita, itu juga merupakan harta yang tak ternilai. Kalau ada orang berkata kepadamu, aku akan memberimu 100.000 rupiah, tapi potonglah ujung satu jarimu, mungkin kamu tidak akan pernah mau. Kalau ada orang berkata, saya beri kamu 1 miliar tapi serahkan satu lenganmu dari bahu. Bahkan kalau ditawarkan 10 miliar untuk memotong kedua lenganmu, ambil 10 miliar rupiah, keluarkan kedua matamu lalu berikan. Enggak seorang pun akan mau. Nilaimu bahkan bukan sekadar miliaran rupiah. Tubuhmu begitu berharga. Lalu miskin itu karena apa? Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, tidak apa-apa. Masih banyak hal yang kita miliki, yang Allah Ta'ala berikan tanpa kita minta. Ini udara. Udara yang kita hirup ini juga ada pada kita. Udara itu tidak bisa dibeli dengan harta dunia manapun. Kalau saja udara terhenti beberapa menit saja, maka di sini akan menjadi tumpukan jenazah. Udara ini Allah Ta'ala telah berikan secara gratis kepada kita. Dan ini Allah anugerahkan tanpa kita minta. Kapan kita pernah meminta udara? Dengan cara seperti itu Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kekayaan. Dan yang paling besar diantaranya adalah kekayaan iman. Lalu ada juga anugerah berupa cinta kepada Rasulullah SAW. Itu pun merupakan kekayaan yang tidak ternilai. Gerakan dakwah Islami juga bukanlah sesuatu yang kurang dari sebuah harta berharga. Siapa saja yang berada di dalam dakwah Islami akan memahami betapa besarnya kekayaan ini. Dengan rahmat Allah, jika kita mencoba menghitung nikmat ini, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka kenapa kita merasa miskin? Sebenarnya kita kaya dengan karunia-Nya. Jadi maksudnya jangan pernah biarkan diri tenggelam dalam perasaan rendah diri atau kekurangan. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Wahai mursyidi Amiri Ahlussunnah, saya ingin bertanya, jika seorang murid ataupun pelajar, seorang thalabah
ingin bertanya kepada gurunya ataupun orang yang lebih tua, ataupun ingin menyampaikan sesuatu, bagaimana caranya yang penuh dengan adab, akhlak, supaya tidak menyinggung orang tersebut. Mohon bimbingannya, wahai Mursyidi. Perbaiki terus kesalahan diri sendiri. Jangan malah menyindir para orang tua. Kadang memang ada kesalahan yang perlu diperbaiki, tetapi masyarakat umum tidak diberi izin untuk mengoreksi para ulama. Ingatlah masalah ini. Nah, kalau secara umum ada orang yang lebih tua dari kita atau orang besar sedangkan kita ini orang kecil, maka cara menyampaikannya harus dengan penuh hikmah. Misalnya sesuai situasi dan kesempatan, lalu dengan sopan berkata, saya mohon maaf sebelumnya, kalau anda berkenan izinkan saya menyampaikan sesuatu. Kalau soal perbaikan, maka dengan cara seperti itu, meminta maaf terlebih dahulu lalu menyampaikannya dengan lembut. Orang yang diajak bicara biasanya akan lebih siap untuk mendengarkan. Dan kemungkinan besar ia mau mendengarkan. Lalu jika gaya penyampaiannya lembut, terkadang cukup dengan mengatakan, sebagian orang melakukan begini, tanpa menunjuk langsung. Kalau kebetulan orang yang diajak bicara memang melakukan kesalahan itu, biasanya ia akan paham sendiri bahwa sebenarnya ia sedang dinasihati dan insya Allah menerimanya dengan baik. Orang yang berakhlak baik tidak langsung berkata, kamu melakukan kesalahan ini. Tetapi ia memilih cara yang bijak sesuai situasi dengan penuh hikmah. Kalau imam melakukan kesalahan dalam suatu masalah dan anda tahu bahwa jika langsung menegur beliau mungkin tidak diterima atau bisa menimbulkan salah paham, maka caranya adalah dengan pendekatan yang halus. Misalnya, bawakan dalil dari syariat atau tunjukkan keterangan dari kitab-kitab fikih tentang salat. Dengan begitu, dalam hukum-hukum salat, misalnya ada suatu masalah, maka cukup ambil masalah itu dari kitab, lalu tunjukkan kepada beliau, imam, dengan penuh hormat dan katakan, ini bagaimana tuan? Tolong jelaskan. Maka ketika beliau sedang menjelaskan, otomatis beliau akan menyadari bahawa ternyata hal itu juga merupakan koreksi untuk dirinya. Dengan cara ini, beliau akan paham tanpa merasa dipermalukan dan ini menunjukkan bahawa orang tersebut cerdas serta memiliki cara yang baik dalam melakukan perbaikan. Dengan cara itu, kemungkinan besar beliau tidak akan marah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah dengan perencanaan yang matang dan nasihat yang baik. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Mohon berikan penjelasan tentang manfaat memakan ikan dan memakan udang. Dalam beberapa pendapat bahawa di bulan yang tidak ada huruf R seperti Mei, Juni dan Juli, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika makan ikan di bulan ini itu tidak bagus. Itu bagaimana pandangan daripada Amir Al-Sunnah? Mohon bimbingannya, Syekh. Allahu Akbar. Ikan adalah nikmat Allah Ta'ala dan Nabi kita yang mulia SAW juga pernah makan ikan. Sesungguhnya ikan termasuk salah satu nikmat Allah yang besar, memiliki banyak manfaat dan sebaiknya semua orang harus makan itu. Manfaat ikan. Ikan kaya akan protein dan bermanfaat untuk otot serta tulang. Protein dalam ikan membantu menguatkan otot yang biasa disebut muscle atau P, otot tubuh, dan juga memperkuat tulang. Selain itu, asam lemak, fatty acid yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk kesihatan jantung dan otak. Ikan juga bermanfaat untuk kesihatan lainnya, membantu menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah tetap seimbang, menormalkan kolesterol dan tekanan darah, menyihatkan mata serta menjaga penglihatan, menguatkan sistem kekebalan tubuh, immune system. Ikan bermanfaat untuk hati dan limpa. Organ hati dan limpa dalam tubuh mendapatkan banyak manfaat darinya. Ikan juga membantu dalam mengatasi penyakit seperti pilek, flu, batuk, asma dan demam di dalam musim dingin. Selain itu, pada penyakit yang berkaitan dengan dahak, ikan membantu mengencerkan dahak sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Ikan juga bermanfaat untuk mengatasi masalah seperti rasa malas dan sering mengantuk. Selain itu, ikan sangat baik untuk kesihatan mata. Khususnya sup kepala ikan sangat bermanfaat untuk mempertajam penglihatan. Banyak orang hanya makan daging ikannya saja tanpa kepala, padahal kepala ikan juga merupakan nikmat besar dengan manfaat tersendiri.
Kepala ikan bisa dimasak menjadi sup-sup kepala ikan, bermanfaat untuk lutut dan sendi serta dapat mempertajam penglihatan. Namun ikan juga bisa memiliki mudarat dalam kondisi tertentu. Misalnya, kalau terlalu banyak makan ikan juga bisa menimbulkan mudarat, apalagi kalau sering makan ikan goreng. Itu bisa menjadi penyebab obesitas, kegemukan dan meningkatkan kadar kolesterol. Umumnya, orang kalau makan ikan lebih sering memilih ikan goreng. Jarang sekali yang memasaknya sebagai kari atau kuah. Saya perhatikan kebanyakan orang lebih suka ikan goreng. Padahal itu bisa menimbulkan mudarat sehingga banyak manfaat ikan tidak dirasakan. Cara terbaik adalah memilih ikan yang dimasak sehat seperti ikan panggang karena lebih banyak memberikan manfaat. Pangganglah di atas bara arang. Itu yang paling baik. Ikan yang basi atau tercemar bisa menyebabkan keracunan makanan. Di beberapa bagian laut ada minyak, bensin atau sampah kotor yang mencemari air sehingga ikan menjadi tercemar dan berbau busuk. Ikan seperti itu bisa berbahaya jika dimakan. Ikan salmon, sarden, makarel dan trout adalah jenis ikan yang sangat bermanfaat. Di dalam ikan-ikan tersebut banyak mengandung omega 3 yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Waktu yang baik untuk mengonsumsi ikan adalah 2 kali dalam seminggu. Sekali makan jumlahnya antara 150 sampai 200 gram ikan. Artinya bukan dalam satu hari makan sampai 1 kilo atau 500 gram sekali habis ya. Tapi cukup 150 sampai 200 gram saja sekali makan. Karena kalau berlebihan justru bisa merugikan kesehatan. Itu untuk ikan. Sekarang tentang udang yang dalam bahasa Inggris disebut prawns atau shrimp. Udang juga memiliki banyak manfaat. Kaya akan protein, bermanfaat untuk jantung dan otak. Mengandung banyak vitamin B12 dan yodium. Udang juga baik untuk kesehatan kulit serta memperkuat rambut. Udang juga bisa membantu pembentukan darah, membuat badan lebih berisi serta memberikan kekuatan pada saraf dan otot. Namun ada juga kerugiannya. Udang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Karena itu penderita kolesterol tinggi dan orang yang memiliki masalah pencernaan lemah sebaiknya menghindarinya. Udang itu tidak mudah dicerna, proses pencernaannya agak lambat. Orang yang sehat pun kalau sesekali makan udang masih wajar, tetapi jangan setiap hari. Udang yang tercemar juga berbahaya, seperti yang saya sebutkan. Jika berada di air laut yang kotor, bercampur limbah atau minyak dari kapal, maka udang yang berasal dari sana bisa menimbulkan mudarat bagi kesehatan. Kalau udang sudah basi, itu juga bisa membahayakan. Atau kalau tidak masak dengan benar, masih agak mentah atau keras, maka kemungkinan food poisoning bisa terjadi. Jadi intinya, keduanya ikan dan udang boleh dimakan. Pertanyaan kedua adalah tentang larangan makan ikan di bulan tanpa huruf R, yaitu Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh makan ikan pada bulan-bulan itu. Namun sebenarnya hal ini tidak ada dasarnya. Allah Ta'ala telah memberikan ikan sebagai nikmat. Maka kapan saja boleh memakannya. Makanlah, tapi dengan hati-hati. Jika tidak cocok untuk tubuh, maka jangan dimakan. Sebab ada sebagian orang yang alergi terhadap ikan. Misalnya dulu saya sendiri kalau makan ikan pomfret putih, muncul bintik-bintik merah seperti gigitan nyamuk, bahkan kadang sampai demam. Dan juga timbul gatal-gatal sehingga membuat saya terganggu. Karena itu dulu saya tidak memakannya. Tetapi Alhamdulillah sekarang alergi itu hilang dengan sendirinya. Ikan pomfret putih memang tidak menimbulkan masalah bagi saya. Namun pada tahun 1979 ketika saya berada di Kolombo, ada undangan makan di rumah seseorang. Di sana saya disajikan ikan para khas tempat itu. Setelah saya memakannya muncul kembali keluhan yang sama. Timbul bintik-bintik merah di tubuh dan kondisi badan saya juga menurun. Akhirnya saya sampai harus dibawa ke dokter. Tuan rumah saat itu panik dan berkata, ini kenapa jadi begini, Kuan? Tetapi memang kalau alergi datang, meskipun tidak minum obat, biasanya akan reda sendiri setelah beberapa waktu. Namun waktu itu mereka tetap memberi saya suntikan atau semacam obat penanganan darurat. Alhamdulillah akhirnya saya sembuh. Setelah itu saya tidak lagi makan ikan para, mungkin karena saya memang tidak tinggal di sana, jadi tidak ada kesempatan untuk memakannya lagi.
Ya, pada saat itu semua jadi tahu bahwa anda alergi terhadap ikan parra. Padahal ikan itu dianggap sebagai salah satu ikan terbaik dan paling mahal di sana. Tuan rumah pun memberikannya karena hormat dan kasih sayang. Tetapi sayangnya ikan kejadian ini terjadi pada tahun 1979. Saat itu dawat Islami belum berdiri. Namun bagaimanapun juga saya saat itu apa yang mereka sebut sebagai identitas saya secara religius. Dalam bahasa Inggris, status saya yaitu berjenggot dan religius. Saya juga sempat menjadi imam salat di sana saat imam yang asli sedang tidak hadir karena beliau pergi ke India. Imam itu dari India dan para saudara memberikan saya sajadah untuk memimpin salat. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan beberapa hari untuk menghadiri pernikahan keponakan saya. Di sana orang itu berkata kepada saya, silakan anda yang memimpin semua salat di sini, jadilah imam tetap. Dia sambil duduk di tempat itu, saya niatkan dalam hati, baik saya akan menjadi muqim di sini. Jadi setelah perjalanan saya selesai, saya tinggal di sana sekitar 2 bulan atau mungkin berapa lama saya lupa, tapi saya cukup lama di sana memimpin salat. Kemudian diberitahu bahwa ayah saya tercinta juga pernah memimpin salat di masjid yang sama. Ayah saya juga sebenarnya bukan imam resmi di sana, tetapi beliau bekerja di Colombo. Beliau telah memimpin salat di sana, atau mungkin ketika imam resmi tidak hadir, ayah saya yang memimpin salat. Alhamdulillah, janggut beliau tetap penuh dan beliau religius pada masa itu. Sekarang orang-orang di Colombo pasti bergembira karena namanya disebut. Lihatlah, mereka mengumumkan sebanyak berapa unit untuk teleton kegembiraan, bersyukur, dan berapa banyak madani kafilah yang diberitahu. Sekarang begini, begitu, berangkatlah kita dan dawat Islami, nama kita disebut baik, namun tidak ada sebutan tentang keburukan. Hanya yang baik saja yang disebut. Masya Allah, ini kenangan lama, ingatan masa lalu. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan sedikit membungkuk ke depan, seakan-akan beliau sedang turun dari ketinggian. Lalu bagaimana dengan orang-orang tua yang karena faktor usia berjalan dalam keadaan membungkuk? Jika mereka meniatkan mengikuti sunnah Nabi SAW, apakah hal itu dihitung sebagai amal sunnah dan mendapatkan pahala sunnah? Mohon penjelasan dan bimbingannya. Jazakallahu khairan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah dan para sahabat beliau ketika naik ke tempat yang tinggi mereka mengucapkan Allahu Akbar, dan ketika turun mereka mengucapkan Subhanallah. Abu Dawud jilid 4 halaman 240. Menurut fatwa Darul Ifta Ahlus Sunnah, ketika naik ke tempat yang tinggi disunnahkan membaca Allahu Akbar, dan ketika turun ke tempat yang rendah atau menuruni lereng disunnahkan membaca Subhanallah. Ini adalah sunnah. Sunnah ini tidak hanya khusus untuk safar, perjalanan, tetapi juga berlaku dalam keadaan umum. Artinya ketika naik ke tempat yang tinggi, misalnya naik tangga, disunnahkan membaca Allahu Akbar. Dan ketika turun ke tempat yang rendah, disunnahkan membaca Subhanallah. Banyak muhaditsin, ulama ahli hadis telah menjelaskan berbagai hikmah dari bacaan takbir dan tasbih ini. Pertama disebutkan hadisnya, kemudian dijelaskan hikmahnya, dan akhirnya ditegaskan bahawa doa ini tidak hanya terbatas untuk safar, perjalanan saja, melainkan umum. Maksudnya adalah ini termasuk sunnah. Rasulullah berjalan dengan cara yang tawadhu, rendah hati, seolah-olah beliau sedang turun dari sebuah lereng atau jalan menurun. Maksudnya adalah ketika seorang tua sudah bongkok, maka ia akan terlihat membungkuk. Tetapi bukan hanya orang tua saja, terkadang anak muda pun ada yang posturnya membungkuk meski belum tua. Jadi yang dimaksud di sini adalah itu merupakan salah satu gaya atau kebiasaan Rasulullah SAW, sebuah sunnah dalam cara berjalan beliau. Bukan berarti hanya khusus untuk orang tua. Entah bagaimana pada orang tua biasanya tubuhnya membungkuk dengan sendirinya, tetapi pada Rasulullah SAW itu adalah tanda kerendahan hati, tawadhu dan kesempurnaan beliau. Meskipun beliau berjalan dengan penuh kerendahan hati, tetap saja di antara banyak orang beliau terlihat paling mulia dan paling menonjol. Itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang tampak ketika beliau berjalan. Betapa indahnya Nabi kita yang mulia selalu berjalan dengan penuh kerendahan hati, tawadhu. Maka kita pun sebaiknya berusaha meneladani dan melatih
berlatih diri untuk berjalan dengan sikap rendah hati sebagaimana beliau. Kalau seseorang secara alami tubuhnya sudah membungkuk karena usia tua atau sakit, maka itu tidak termasuk maksud dari sunnah. Ia tidak dianggap sedang meniru sunnah karena ia melakukannya bukan dengan niat, melainkan keadaan tubuhnya yang memang begitu. Allah lebih tahu, ini bukan praktik umum. Itu pun dibaca juga sudah sangat lama kan. Tetapi saya tidak melihat ada yang melakukannya secara umum. Berat tak yang jatuh pada ujung kaki itu sebenarnya secara alami juga bermanfaat. Sepertinya saya pernah membaca bahawa apa yang Rasulullah lakukan itu tidak mungkin tanpa ada prinsip dan hikmahnya. Faidah juga didapat darinya dan usahakan sedikit memberi beban pada ujung kaki, maka mungkin akan terasa seakan-akan kita sedang berjalan menurun. Kita tidak akan tampak tinggi. Ya, amal itu tidak bisa dilakukan. Itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Ya Syekh, mohon berikan penjelasan tentang perbuatan zalim. Dan mohon berikan penjelasan juga tentang hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu kegelapan di akhirat. Zalim adalah perbuatan yang sangat buruk, termasuk dosa dan merupakan amalan yang bisa menyeret seseorang ke dalam neraka. Orang yang dizalimi, mangsa dan orang yang berbuat zalim, keduanya akan dihadapkan pada pengadilan di hari kiamat. Amal kebaikan orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kemudian jika dengan semua amal kebaikannya itu masih belum cukup untuk menebus kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipindahkan ke atas diri orang yang zalim. Dengan demikian, meskipun dia seorang yang memiliki banyak amal baik, pernah haji dan rajin salat, namun kezalimannya bisa menghapus semua itu. Namun jika semua amal baiknya habis, terpakai untuk menutup hak-hak orang yang dizalimi dan sebagainya, maka ia akan dilemparkan ke neraka. Kezaliman adalah yang sangat berbahaya. Kezaliman itu adalah dosa yang mengancam keimanan. Yang harus dikhawatirkan oleh si zalim adalah bahawa akhir hayat dan kematiannya akan menjadi buruk. Dan buruknya mati itu ada dua bentuk. Pertama, seseorang meninggal dalam keadaan penuh dosa tanpa sempat bertaubat. Kedua, yang lebih berbahaya lagi adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan kufur. Zalim itu bukan hanya berarti memecat seseorang atau memotong tangan dan kakinya. Zalim juga bisa terjadi lewat lisan. Misalnya ketika kita menyakiti hati seseorang dengan ucapan. Sampai-sampai memandang seseorang dengan tatapan yang menyakitkan juga termasuk zalim. Itu pun dosa. Demikian pula memukul seseorang, merampas sesuatu darinya, menekan orang soal utang atau menggunjingnya. Jika hal itu sampai diketahui olehnya, maka hatinya akan terluka. Dia akan terluka jika seseorang difitnah. Zalim ada bermacam-macam bentuk dan sangat berbahaya. Apa yang telah terjadi di dunia ini seharusnya diperbaiki. Lakukan rekonsiliasi, minta maaf, ganti kerugian jika perlu dan bertaubat. Di dalam hal ini ada keselamatan. Kalau tidak, maka urusan di akhirat akan sangat berat. Rasulullah yang mulia bersabda, sesungguhnya Allah memberi kesempatan tenggang waktu kepada orang yang zalim. Namun apabila dia telah menangkapnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Setelah bersabda demikian, Rasulullah kemudian membacakan ayat 102 dari surah Hud juz 12. Terjemah Kanzul Iman. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Hadis riwayat Bukhari, kitab tafsir juz 3, halaman 247, hadis nomor 4646. Mufassir Al-Quran Al-Allama As-Sawi rahimahullah berkata, setiap orang yang berbuat zalim wajib baginya untuk bertaubat dari kezalimannya dan segera meninggalkan perbuatan zalim tersebut. Barang siapa yang telah merampas hak orang lain, maka wajib baginya untuk mengembalikannya. Hal ini agar ia tidak termasuk dalam ancaman yang sangat dahsyat, yaitu ancaman siksaan yang pedih yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Karena ayat tersebut tidak hanya khusus untuk umat-umat terdahulu, tetapi berlaku umum untuk setiap orang yang berbuat zalim.
Setiap orang yang berbuat zalim akan mendapat ancaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, seorang mukmin yang berbuat zalim kepada mukmin lainnya, maka pada hari kiamat Allah Taala pasti akan membalas dendam atas perbuatan si zalim tersebut. Kanzul Ummal jilid 2 halaman 202. Dalam sebuah hadis yang mulia, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang zalim dalam kezalimannya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan di dahinya tertulis, orang ini putus asa dari rahmat Allah. Artinya siapa saja yang menolong orang zalim, ia pun celaka. Maka janganlah berbuat zalim dan jangan pula membantu siapapun yang berbuat zalim. Sallu alal Habib sallallahu ala Muhammad. Sering sekali ketika kita mendengarkan ceramah atau khutbah atau bahkan sedang belajar di kitab tentang masalah sifat yang buruk dan mendengarkan nasihat tentang sifat yang buruk tersebut, kita selalu memikirkan sifat buruk ini ada pada orang lain. Kadang-kadang kita berpikir orang ini pernah melakukan hal buruk tersebut. Akan tetapi kita lupa dan jarang sekali untuk mengingat hal buruk itu juga terjadi pada diri kita. Allahu Akbar. Ya Syekh, mohon bimbingannya supaya ketika kami mendengar khutbah, ketika kami mendengar nasihat tentang sesuatu yang buruk, belajar tentang sifat-sifat yang buruk seperti ini, kami langsung ingat kepada diri kami sendiri dan kami bisa bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ini adalah pertanyaan yang sangat indah. Ketika kita menunjuk satu jari kepada seseorang, maka 3 jari akan kembali menunjuk ke arah kita. Itu seakan berkata, lihatlah dirimu sendiri, bagaimana keadaanmu. Bisa jadi orang itu sedang melakukan sesuatu tanpa sadar, mungkin ia bahkan sedang bertobat. Banyak hal yang kita tidak tahu. Maka jangan hanya melihat orang lain, tetapi perbaikilah dirimu sendiri. Usaha kita Tamin harusnya memang begitu, tetapi jika tanpa sadar perhatian kita tertuju kepada seseorang, itu adalah urusan dia sendiri. Kita tidak sepatutnya langsung menuduh atau berprasangka buruk bahwa dia seperti itu. Bisa jadi ia sudah bertobat atau mungkin sudah meninggalkan perbuatan tersebut. Atau bisa jadi dia sendiri tidak mengetahuinya. Karena memang ada sebagian dosa yang seperti itu. Bermacam-macam jenis dosa ada. Semoga nih Allah memberi taufik kepada kita agar tidak melihat aib orang lain tetapi memperhatikan aib diri sendiri. Ada juga sebuah bait syair yang mengatakan, pandangan orang yang suka mencari-cari kesalahan hanya akan menemukan aib, sedangkan pandangan orang yang baik akan melihat keindahan dan keutamaan. Orang yang melihat aib orang lain biasanya adalah orang yang sendiri terjerumus dalam aib atau karena sudah terbiasa mencari-cari kesalahan. Artinya, itu bukan sesuatu yang perlu dilakukan, melainkan hanya kebiasaan buruk. Kalau tiap orang-orang yang ahli, yang bijaksana, mereka akan melihat kebaikan dan kelebihan orang lain, bukan melihat aibnya. Sallu alal Habib sallallahu ala Muhammad. Rasulullah, Nabi Allah yang paling mulia dan terakhir bersabda, berbahagialah orang yang kesibukannya memperhatikan aib dirinya sendiri sehingga ia terhalang dari mencari-cari aib orang lain. Referensi Musnad Al-Bazzar, Musnad Abi Hamzah Anas bin Malik, jilid 12 halaman 348, hadis nomor 6237. Kabar gembira bagi orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga tidak sempat mencari-cari aib orang lain. Habib sallallahu alaihi Kata Amir Ahlus Sunnah dalam sebuah postingan media sosial menulis kurang lebih seperti ini. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kesalahpahaman adalah dengan berdialog. Namun, justru setelah terjadi kesalahpahaman, pintu dialog inilah yang pertama kali kita tutup. Apa pandangan Anda tentang hal ini? Masya Allah, tentang orang yang disalahpahami itu. Pertama-tama maksudnya kesalahpahaman itu bukan sekadar salah paham, melainkan salah pengertian. Jadi timbul prasangka seperti dia begitu, dia mengatakan ini tentang saya. Periksa dulu, siapa yang mengatakan kejadian itu, lewat jalur apa saya mengetahuinya dan sebagainya. Dari situlah muncul berbagai dugaan. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, maka sebaiknya langsung bicarakan dengan orangnya sendiri. Saya juga pernah melihat sebuah postingan lama yang isinya seperti ini. Kalau ada aib saya, sampaikanlah langsung kepada saya. Saya tidak punya cabang lain. Masalahnya kita seringkali bila menemukan aib seseorang, bukannya menyampaikan kepadanya, malah memberitahukan ke orang lain, lalu ke orang lain lagi.
Ternyata kemudian baru sadar, wah ternyata kabar itu salah. Akhirnya malu sendiri karena sudah sempat menyebarkan banyak omongan buruk, suudzon dan cerita yang tidak benar tentangnya. Padahal ternyata orang itu sama sekali bersih dan tidak bersalah. Oleh karena itu jika ingin menasihati atau meluruskan sesuatu, hendaknya langsung berbicara dengan orangnya sendiri secara langsung, direct. Itu pun dengan cara yang baik, berdua saja secara pribadi, bukan di depan banyak orang. Wahai Mursidi, bagaimana pandangan Islam terhadap memberi tips, yaitu uang tambahan kepada pelayan ataupun pekerja? Apakah diperbolehkan atau tidak? Dan bagaimana hukumnya orang yang menerima langsung ataupun meminta tips secara langsung? Mohon bimbingannya. Di hotel yang biasanya diberikan itu disebut tip. Dalam bahasa kita juga sering disebut bakshish. Itu memang maksudnya tip dan hukumnya boleh jaiz. Karena hal itu sudah menjadi kebiasaan umum yang diterima masyarakat. Di hotel, orang-orang memang biasa memberi tip. Pemilik hotel pun tidak menganggapnya buruk, bahkan mungkin senang karena para pegawai akan lebih bersemangat melayani dengan baik dan ramah. Jika orang yang memberi tips karena tips tersebut membawakan potongan-potongan daging yang sangat besar yang di luar kebiasaan, maka itu akan memiliki hukum yang berbeda. Selain itu, secara umum maksudnya adalah tidak ada masalah dalam memberikan tips di hotel. Dan jika dia memintanya, itu juga tidak masalah karena memberikannya sudah dibolehkan. Namun dia tidak boleh meminta tips. Jika seseorang meminta, itu akan menjadi bagian dari pertanyaan. Sebenarnya tidak semua orang memberikannya, dan itu tergantung pada keinginan orang yang memberi. Tapi ini kebiasaan. Tidak gitu. Meminta tips dianggap buruk. Di beberapa hotel bahkan secara resmi tertulis untuk tidak memberikannya. Artinya mereka mungkin memiliki semacam kebijakan. Memberi tips itu diperbolehkan, jaiz. Tetapi jika dia meminta, itu akan masuk dalam kategori pertanyaan. Tidak ada keharusan bahwa itu harus diberikan. Baik, dia tidak bisa meminta, meskipun dia tetap meminta. Jika seseorang sudah memberinya tips, maka tidak ada masalah. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad.